Ah, ini berapa juta orang rakyat kamu masuk ke Malaysia ini. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Terbaik APMM Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, masalah penembakan pekerja migran Indonesia oleh aparat penjaga pantai Malaysia hingga kini masih menjadi trending topik di jagat maya. Terbaru ada lagi satu korban meninggal setelah menjalani operasi sehingga korban meninggal menjadi 2 orang. Warganet Indonesia pun mengecam hingga melakukan demonstrasi, menuntut pihak negara tetangga untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Sementara di pihak warganet tetangga bahkan warganet Indonesia yang ada di negara tetangga terus beralibi. Lalu pihak berwenangnya pun menyampaikan alasan yang terus berubah-ubah. Alasan utamanya masuk dan keluar secara ilegal, namun tanpa melihat sisi prosedural penggunaan senjata api dan aspek hak asasi manusia. Dan yang lucunya karena terus diribut oleh warganet Indonesia, ada warganetnya yang sudah berpikir jika Indonesia menyerang Malaysia, maka akan dibela oleh United Kingdom. Ini berapa juta orang rakyat kamu masuk ke Malaysia ini. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Terbaik APMM Malaysia. Oh, sikit-sikit nak baling telur. Satu orang ditembak itu adalah maling. Maling saja yang masuk secara haram. Yang ditembak itu dipercayai adalah sindiket yang menggunakan laluan laut. Sebab itu bila maritim Malaysia APMM kejar, dia cabut lari, saudara. Dia lari sebab apa? Dia takut. Sebab kamu binatang, pasal itu kita tak dengar. Kalau bukan binatang, kita dengar. Ini bukan manusia, ini binatang daripada negara jiran. Lagi sekali nak hantar binatang yang cerdik sikit. Boleh? Hantar binatang yang cerdik. Sebab bagi kita di sini, semoga Pak Prabowo lihat ini, betul? Semoga siapa-siapa punya bapak pun lihat perkara ini, mau tahu. Kamu punya negara, bagi tahu sama kamu punya kerajaan. Salam tuan-tuan. 2 hari yang lalu, saya buat video sebagai respon kepada pelbagai video provokasi daripada TikTokers Indonesia, rata-rata yang nak ganyang Malaysia, serang Malaysia, ya. Ada yang tunjuk persiapan kumpulan sukarelawan juga anggota TNI untuk menyerang Malaysia. Walaupun ia satu video, namun ia berbentuk provokasi setelah peristiwa membaling telur ke bangunan Kedutaan Malaysia di Jakarta. Saya menganggap video-video provokasi ini tidak sihat. Ya? Mungkin mereka ingat Malaysia ini sebuah negara yang kecil dibandingkan dengan Indonesia, maka boleh diperlekehkan sahaja. Dan saya juga ingatkan kepada pihak-pihak provokator ini bahawa Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan Britain, di mana-mana negara yang menyerang Malaysia, Britain akan campur tangan, ya. Semoga dengan ulasan saya itu dapat menghentikan video-video provokasi tersebut. Saya nak bagi tahu, ya, kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini, ya. Sekiranya berlaku perang, ya, antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, ya, United Kingdom akan bersama Malaysia. Kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, ya. Kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia, ya. Jangan main-main, ya. UK dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia, ya. Jangan
silap langkah, ya, silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarin nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia, ya. Itu dia. Supaya saya berharap sangat saya punya ulasan ini, ya, menghantar mesej yang sangat jelas kepada mereka-mereka khususnya di Jakarta. Saya lihat banyak yang berada di Jakarta, ya, yang membuat video provokasi. Hari ini tadi pun ada lagi video provokasi menunjuk. Iya, orang tua ini terlalu yakin hingga berkoar-koar akan dibantu oleh negara lain. Padahal satu dunia tahu bahwa keterlibatan suatu negara pada konflik dengan negara lain akan mempertimbangkan berbagai hal. Suatu negara tidak asal bantu tanpa mempertimbangkan aspek internal dan eksternal maupun hubungan diplomatik. Sehingga dapat dikatakan pernyataan berani itu pun karena dibantu oleh orang lain. Nah, jika kita mendengar statement-statement dari warganet sebelah, terkesan keluar dari konteks kasus. Negara manapun tentu akan menjaga negaranya dari masuk dan keluarnya warga asing secara ilegal. Dari tindakan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal memang salah. Akan tetapi tidak sampai mencabut nyawa seseorang tanpa prosedural ataupun tanpa ada keputusan hukum. Apalagi dengan keterangan sepihak yang terus berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dari negeri seberang, ya, negeri jiran. Itu tadi, kalau tidak salah, kejadian yang terjadi di tahun 2023, ya, tepatnya bulan Agustus, di Laut Tarakan. Itu 4 nelayan kalian, saudara-saudaraku, itu tertangkap oleh militer kami. Nah, di situ kalian dengar sendiri, ya, VT lengkapnya dari teman kita ini yang saya speech, itu sempat kejar-kejaran juga di laut lepas. Nah, pertanyaannya, apakah militer kami menembak? Ya, pasti. Tapi tembakan peringatan ke atas, bukan ke dada atau ke tubuh, ya, saudara-saudaraku. Jadi, pertanyaan yang timbul dari kami, warga plus 62, tolong diselidiki sebenar-benarnya kejadian yang beberapa hari kemarin terjadi. Kalian bilang penceroboh, ada juga warga kalian yang bilang melawan pakai parang, simpang siur lah, ya. Nah, jadi tolong diselidiki sedalam mungkin, karena logikanya begini, mustahil, kita katakan mustahil, orang yang pakai parang akan berani melawan orang yang memakai senjata laras panjang atau kepolisian RPM ya, RPM kalian, ya. Itu akan sangat mustahil. Kalaupun dia bawa parang, dia mau bacok itu RPM, mustahil dong. Pasti duluan pelurunya yang kena. Jadi tolong diselidiki, sehingga antara kita, negara tetangga ini, kian rukun, tidak berkecamuk, bergejolak, sehingga membuat panas kedua hubungan negara, ya. Nah, kemudian waktu konferensi pers kalian kemarin, ya, itu anggota kepolisian kalian atau anggota tentara kalian yang berkomentar, yang megang mic, ya, kok nggak ada wajah-wajah Melayunya sih? Sedangkan kalian kan bangsa Melayu. Saya perhatikan wajahnya itu apa namanya, aca-aca nehi-nehi, ya. Ya, oke lah, itu urusan intern negara Anda. Jadi kami tidak akan membahas itu. Hanya saja saya kaget gitu loh. Walaupun sebenarnya saya sudah tahu. Nah, jadi ini contoh kecil, ya. Banyak juga nelayan Anda yang tertangkap, yang menceroboh ke negara kami, masuk ke negara kami, tapi sekedar tembakan peringatan yang kami berikan kepada mereka. Bukan tembakan ke badan atau ke tubuh, sehingga dapat menghilangkan nyawa. Karena sekali lagi, ya, hukum, sekalipun hukum internasional, itu dasarnya pasti asas keadilan dan kemanusiaan. Jadi untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang kucintai di negeri seberang, ya, tepatnya negeri jiran Malaysia, mohon untuk diselidiki betul-betul. Kemudian kita saling ramah dalam berkomentar, saling ramah dalam membuat video-video, sehingga terjalin hubungan yang tetap
mesra ya antara kita. Sehingga yang dituntut pertanggungjawaban oleh pihak Indonesia adalah tindakan mencabut nyawa warga negaranya yang unprosedural dan tanpa kekuatan hukum. Namun demikian kita berikan kepercayaan kepada pihak selah dan juga melibatkan pihak Indonesia untuk mengusut secara tuntas dan transparan pada kasus ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.